bilang lo bisa ngapain gue? Fatima! Buruan Tante bilang ke Kevin. Kemana Tante bawa Fatima? Tante kasih tahu sama kamu. Fatima udah mati. Kamu jangan main-main sama Papa. Terus kamu nuduh Papa. Itu fitnah namanya. Tapi akhir-akhir ini Fatima ketakutan sama Papa. Fatima salah paham, Rel. Kalau itu tadi ternyata Nontiara anaknya Pak Herman. Mana sih Clara? Tante pergi dulu sebentar ya. Kamu jangan kemana-mana. Ini tuh rumah Tante. Dan anggap aja rumah ini rumah kamu. Kamu bebas mau ngapain. Tapi Tante, saya... Udah Fatima. Pokoknya pesan Tante, kamu nggak boleh kemana-mana. Tante itu yakin banget. Pasti anak buahnya Herman itu sedang mencari kamu. Karena dia tahu kamu itu lolos dari kebakaran. Kamu ngerti kan maksud Tante? Tante tuh takut terjadi sesuatu sama kamu. Ya udah, Tante pergi dulu ya. Semuanya sudah beres. Permainan ini kita lanjutkan. Dan kita lihat siapa pemenangnya. Ampun, punya mata nggak sih? Hah? Jangan sembarangan aja. Ibu Rena? Ibu Rena masih ingat sama saya? Siapa? Saya Marini, Bu. Marini, Bu. Saya adanya Meriam. Masih ingat nggak, Bu? Meriam itu loh, Bu, yang dulu sempat ngasuh anaknya Pak Herman. Kurang ajar. Meriam berhasil aku singkirkan. Sekarang datang lagi adiknya. Tenang, Rena. Tenang. Kamu pasti bisa mengatasi masalah kecil ini. Saya sih lupa-lupa ingat, tapi... Ya ampun, kamu kemana aja selama ini? Kenapa tiba-tiba kita bisa ketemu di saat seperti ini? Tapi sebelumnya saya minta maaf, Bu. Tadi saya nggak sengaja nabraknya. Lagi lihat-lihat ini. Nggak apa-apa. Ibu, tapi masih ingat kan kejadian yang 18 tahun yang lalu itu? Waktu Pak Herman mobilnya kecelakaan dan sekeluarga meninggal. Kamu tahu juga soal itu ya? Iya, Bu. Karena waktu itu Meriam selamat dan dia membawa anaknya Pak Herman. Ya udah, kayaknya lebih baik kamu ikut mobil saya ya. Ayo, kita udah lama banget nggak ketemu ya. Iya. Pucuk dicinta ulang putih. Merian lenyap, hadirlah adiknya. Gimana, Rel? Semuanya udah beres kan? Tenang, Vin. Clara ngebatalin niatnya pulang ke Bandung. Syukurlah. Sekarang gue udah bisa tenang. Kita juga bisa fokus dalam masalah ini. Kita bisa jadiin Clara sebagai saksi dalam masalah Tante Rena yang sekongkolan sama Melissa. Ya, tapi gue belum sempat nanya ke Clara. Tante Rena di mana? Dia udah keburu tidur. Jangan-jangan tuh anak semalaman gak tidur. Cuma gara-gara mikirin kejahatan mamanya. Terus sekarang kita harus gimana, Vin? Kalau lu tanya kita harus gimana sekarang? Gue sampai sekarang juga masih bingung. Terus lo udah tanya Melissa kan? Itu dia, Rel. Ternyata si Melissa nggak tahu apa-apa dalam masalah ini. Dia cuma dimanfaatin sama tante gue. Semuanya dihandle sama tante gue, Tante Rena. Kalau gitu kita lapor polisi aja gimana? Wah, jangan, Rel, jangan. Kalau lapor polisi, itu terlalu bahaya. Kita belum punya banyak bukti. Ya, tapi kan kita punya Clara. Kita bisa jadiin dia saksi. Gimana? Betul, betul. Kita punya Clara. Clara sebagai saksi di sini. Tapi bukti, Rel. Kita belum punya bukti yang kuat. Itu terlalu bahaya menurut gua. Gua takut tindakan kita ceroboh. Gua takut Fatima dibawa terlalu jauh. Nanti kita malah nggak bisa ketemu Fatima selamanya. Jadi selama bertahun-tahun kamu nggak pernah ketemu sama kakak kamu? Iya. Sejak kecelakaan maut, Mbak Meriam sempat nemuin saya. Dia bawa Nontiara, anaknya Pak Herman. Kan emang kakak kamu yang menyulik Tiara? Enggak, Bu. Kakak saya orang baik. Kamu itu jangan percaya sama kakak kamu. Kakak kamu itu pembohong besar.
Mbak Meriam itu ngerawat Non Tiara karena keluarganya udah meninggal dalam kecelakaan maut itu. Jadi maksud kamu, sorry, Tiara masih hidup? Alhamdulillah Mbak Meriam sama Non Tiara masih hidup. Mereka selamat dari kecelakaan maut itu. Tapi Mbak Meriam nggak mau ngelapor ke polisi, Bu. Soalnya dia takut orang yang menyebabkan kecelakaan maut itu bakal ngejar dia. Kurang ajar. Satu duri dicabut, datang duri yang lain. Rasanya saya ingin lenyapkan manusia yang di hadapan saya ini dari muka bumi. Terus, Meriam tinggal di rumah majikan kamu itu? Enggak. Jadi waktu itu pagi-pagi Mbak Meriam langsung pergi. Kamu nggak cari kakak kamu? Saya udah cari kakak saya, Bu, kemana-mana, tapi nggak ketemu juga. Dan waktu itu saya sempat tinggal di Kalimantan. Jadi ya tambah nggak ketemu. Ini aja saya baru tinggal di Jakarta baru 2 bulan. Terus kok kamu bisa yakin banget? Kamu kan baru ketemu Tiara tuh masih bayi kan? Terus kamu yakin sekali kalau Tiara itu Fatima? Karena saya tuh lihat, Bu, ada tanda lahir di tengkuknya. Dan saya yakin banget, itu tuh Non Tiara banget. Fatima punya tanda lahir? Tante Rena kemana sih? Kok belum balik juga? Emangnya Bu Rena pernah ketemu sama Mbak Mariam? Berapa kali sih saya pernah ketemu sama Meriam. Tapi Meriam itu langsung kabur, nggak jelas. Kok kabur? Emangnya dia buronan? Kakak kamu itu memang buronan. Dia cerita sama saya kalau dia yang merencanakan semua kecelakaan maut itu. Nggak mungkin, Bu. Kakak saya bukan orang jahat. Kamu yang sabar ya. Tapi memang waktu itu kakak kamu mau menyerahkan diri tapi dia malah kabur. Dia takut kantor polisi. Marini! Marini! Marini, tunggu, Marini! Marini, tunggu! Bu, ampun, Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak ikut-ikutan. Marini, saya cuma minta kamu jadi saksi. Bantu saya untuk cari Fatima, itu aja. Saya nggak mau jadi saksi, Bu. Saya nggak mau ditangkap polisi. Saya bukan penjahat. Saya tahu bukan kamu penjahatnya, tapi kakak kamu. Tapi kalau kamu seperti ini, saya anggap kamu melindungi kakak kamu. Kamu bisa saya laporin ke polisi. Ampuni saya, Bu. Demi Tuhan, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak ikut-ikutan, Bu. Ampuni saya. Marini, makanya kamu bantu saya cari Fatima. Tapi kalau kamu kabur-kaburan seperti ini, saya akan bisa laporin kamu ke kantor polisi. Tapi kalau kamu mau kerja sama-sama saya, kita cari Fatima, saya nggak akan laporin kamu ke kantor polisi. Ya udah, kamu ikut saya ya. Aduh, lebih bala-bala mana sih? Lama banget. Ayang bebek dateng. My baby bala-bala, kira datang juga sih. Sayang. Kok ada lo sih? Gua kan cuma nelpon baby bala-bala. Kenapa bisa ada lo di sini? Udah. Intinya di mana Tante Rena? Tuh, lagi makan. Gue mau tanya sama lo, kenapa lo bisa ada di sini? Lo kan harusnya musuhan sama Kevin. Ini bukan urusan lo, Kelos. Itu nggak, jelasin dulu sama gue penasaran. Ih, kenapa sih cowok-cowok di dunia ini kasar banget sama Melisa? Mana Tante Rena? Kata Melisa dia lagi makan di sini. Dia udah nggak ada. Kayaknya dia barusan pergi deh. Kurang ajar si Melisa.
Lu bohong lagi sama gua? Iya. Mana Tante Rena lagi makan? Mana? Gak ada siapa-siapa. Oh, gua tahu. Jangan-jangan lu nelpon gua supaya ketemu sama lu doang. Iya. Aduh, Melisa sih senang-senang aja ketemu sama kamu. Tapi Melisa nggak bohong. Tadi emang benar ada Tante Rena kok. Mana? Iya beneran, Baby Baba. Kevin, itu mobil Tante Rena, Kev. Ayo, Kev. Ayo. Tunggu. Stop. Ih, nyebelin. Kenapa sih? Baby Bala-Bala jadi nggak tahu sopan santun. Nggak bilang makasih lagi sama Melisa. Mbak Maryam tega banget. Dia yang ngelakuin kejahatan. Kenapa saya yang mau dibawa ke kantor polisi? Makanya kamu tuh harus kerja sama saya. Supaya kamu tuh nggak dituduh melakukan kejahatan juga sama seperti kakak kamu. Telepon Tante Rena. Siap. Halo. Tante tahu nggak? Sekarang Kevin sama Farel lagi ngikutin Tante tuh di belakang. Apa? Serius kamu? Ya serius. Udah ya Tante, Melisa lagi bad mood. Bu Rena, nyetirnya jangan ngebut-ngebut, Bu. Nanti kalau kita kecelakaan maut kayak keluarga Pak Herman gimana? Udah kamu diam, nggak usah berisik. Vin, buruan Vin. Ntar kita kehilangan jejak Tante Rena. Alvin! Bener kan? Kita kehilangan jejak dia. Sial. Lo sih lama banget ngendarainya. Santai aja dong. Gue udah ngebut kayak gini. Lu hargain sedikit kek. Lu mau mati dari mobil? Hah? Sorry. Nggak usah pakai emosi gitu dong. Kita tuh harus kompak, Vin. Kalau Fatima mau kembali dengan selamat, kita harus atur strategi nih. Kalau emang benar si Fatima diculik sama Tante Rena, kira-kira diculik kemana ya dia? Aduh, gue juga nggak tahu, Rel. Lu gimana sih, Vin? Lu udah tinggal serumah sama tante lu, tapi lu nggak tahu apa-apa tentang dia. Payah juga sih lo. Tapi gue ingat sesuatu. Setahu gue, Tante Rena itu punya rumah di daerah Jakarta Selatan. Hah? Kalau gitu kita kesana aja. Hah? Gimana? Oh iya, ayo. Vin, kita udah 2 kali nih muter-muter jalan sini aja. Rumah tante lo yang mana sih? Masa lo lupa rumah tante lo sendiri? Aduh, gue juga lupa-lupa ingat nih, Rel. Soalnya selama tante gue tinggal di Bandung, dia jarang ngajak gue ke rumah yang di Jakarta. Payah banget sih lo, Vin. Vin, berhenti, Vin. Apaan sih? Mau berapa lama lagi nih gue? Mana lapar lagi. Bisa mati kelaparan gue kalau Tante Rena nggak datang juga. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang harus aku percaya? Aku bingung. Aku bingung ya Allah. Rena, kamu lepasin, jangan ganggu saya nggak kenal kamu. Lepasin. Diam. Lepasin.
Sini kamu. Sini. Vin. Lo inget nggak nih motor? Enggak. Gua nggak tahu. Emangnya ini motor siapa, Rel? Masa lo nggak tahu sih, Vin? Ini motor yang hampir ditabrak Melisa. Dan habis kejadian, motor ini hilang gitu aja. Terus, apa hubungannya sama penculikannya Fatimah? Gue penasaran aja sama nih motor. Siapa sebenarnya pemiliknya? Apa jangan-jangan si penculik itu lagi? Rel. Lo inget dong, niat kita apa? Buat nyari Fatimah. Lo kenapa ngurusin urusan yang nggak penting? Nggak ada gunanya, Rel. Diam. Vin, Ayo, Rel. Lu bikin gua sia, tau nggak lu? Mati gara-gara lu. Gua bikin lu mati. Ikut gua. Diam. Sah. Mampus lu sekarang. Habisin lu. Jangan lepasin. Mati lu. Lepasin. Mana lu? Sini lu. Brengsek. Woi! Fatimah! Woi lu! Fatimah! Woi! Sini lu! siapa lo sebenarnya? Gue orangnya yang bakal bikin mampus Fatimah. Kejar, Vin! Woi, jangan lari lo! Ayo, Rel! Woi! Woi! Sini, woi! Woi, tunggu! Wah, ini orang ketabrak nih! Woi! Ada orang ketabrak mobil, woi! Bantuin ayo! Woi! Bantuin, ada orang ketabrak nih! Ya Allah! Ya Allah! Ih, nggak tahu. Ya Allah, ngawur aja. ketabrak mobil itu. Lagi jalan. Ini korban tabrak lari nih namanya. Lagian ngawur aja nih orang. Rel, orang itu mati, Rel. Terus siapa yang tanggung jawab? Iya, benar nih. Maaf, dia karyawan saya. Saya yang tanggung jawab. Vin, mendingan kita cabut deh sekarang. Daripada urusan yang tambah ribet. Ayo. Marini, kalau boleh aku kasih saran, sebaiknya kamu pergi jauh-jauh deh dari sini. Seperti kakak kamu. Ini tuh untuk keselamatan kamu. Iya, Bu. Saya tuh kasihan sama kamu. Hidup kamu udah nyaman, udah enak. Terus tiba-tiba kamu nanti harus masuk penjara yang bukan karena ulah kamu, tapi karena kakak kamu. Enggak, Bu. Saya nggak mau di penjara. Nggak mau di penjara, Bu. Ya, bagus. Oh iya, ini kartu nama saya. Kalau kamu ada info tentang Meriam, kamu langsung kabarin saya. Bagaimanapun juga Meriam itu harus mempertanggungjawabkan atas semua kesalahan dia. Ya udah, saya cuma bisa antar kamu sampai di sini. Kamu hati-hati ya.
penjara? Fatima, masih ingat sama saya? Tidak! Non Fatima? Habis ini aku akan membawa Fatima pergi jauh dari sini. Kalau perlu, aku akan buang Fatima di pulau sekalipun. Biar tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan Fatima. Siapa sini? Ya, halo. Halo, Bu Rena, ini Marini, Bu, ini Marini. Ya ada apa, Marini? Tadi saya lihat ini, Bu, si Non Tiara, si Fatima, Bu, di sini, Bu. Kamu ketemu sama Fatima? Sebentar ya, Marini ya. Iya. Iya, sebentar ya, Marini ya, sebentar ya. Kurang ajar. Ternyata Fatima benar-benar udah nggak ada. Dasar anak keras kepala. Halo Marini. Marini, tadi kamu ketemu Fatima di mana? Oke. Posisi kamu di mana sekarang? Oke. Saya ke kamu sekarang ya, Marini. Oke. Mana Fatima? Mana? Tadi ada di sini. Tadi di sini nih. Terus kemana? Ya, tiba-tiba dia tuh kayak ketakutan gitu. Terus habis itu dia pergi ke sana, Bu. Ya udah, ayo cepet. Fatima, lu di mana, Fat? Ya Allah, dia dalam bahaya di sana. Dia sendirian di luar sana. Dan gua nggak bisa jagain lo, Fat. Clara, ini gue Kevin, Clara. Clara, gue boleh masuk gak? Clara, kemana tuh anak? Ya Allah, tolong aku ya Allah. Yang tadi tuh
bukannya ibu yang... Fatima? 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 Lu ngapain di sini, Fatima? Clara, lu ngapain di sini? Ya udah kalau gitu kita ngomong di situ aja yuk. Ayo. Duduk sini. Ya ampun Fatima, lu kemana aja sih Fat? Lu nggak apa-apa kan Fat? Fatima, gue panjang ceritanya Clara. Gue takut banget. Sabar Fatima, sabar. Clara, lu ngapain bawa tas ransel kayak gitu? Lu mau kemana? Gue mau balik ke Bandung aja, Fat. Hah? Kenapa? Fatima, maafin gue, Fatima. Maafin gue. Maaf kenapa? Emang lu punya salah apa sama gue? Gue minta maaf, Fat. Dan maafin nyokap gue karena udah nyulik lo. Nyokap gue benci banget sama lo, Fat. Dia pengen banget nyingkirin lo. Gue minta maaf, Fat. Lo jadi susah seperti ini. Clara, lu ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Gue juga nggak tahu kenapa, Fat. Gue nggak tahu kenapa nyokap gue bisa sejahat itu sama lo. Gue berharap banget, Fat. Lo maafin nyokap gue, Fatima. Maksud lo apa sih? Kemana lagi Fatima perginya? Ya udah, kita ngobrol di taman sana aja ya. Kalau di sini pasti banyak orang yang dengar. Yuk. Udah saya bilang berkali-kali tunggu. Masih kabur aja. Kenapa nggak sekalian saya bunuh aja sekalian Fatima? Saya harus cari kemana lagi anak itu. Bagaimana keadaan? Oh iya, kalau dilihat dari kondisi luka-lukanya, korban kecelakaan yang Bapak bawa kemari itu bukan berasal dari kecelakaan yang dia alami sekarang. Tunggu sebentar. Mas dokter, dia sudah pernah kecelakaan sebelumnya? Iya. Terus bagaimana kondisinya sekarang? Dia bisa ditengok. Lukanya juga tidak terlalu parah, hanya dia masih dalam keadaan tidak sadar. Kalau Bapak bisa lihat sendiri supaya lebih yakin. Ya, silakan Pak. Makasih banyak. Mau lari kemana kamu? Awas kamu ya, gue bunuh lu. Bu Rena, maafin saya Bu, saya gagal. Rena, gak di situ.
Saya janji Bu Rena, saya akan cari gadis itu sampai ketemu. Saya janji Bu Rena. Mau lari kemana lo? Gua bunuh lo. Mampus lo sekarang. Kondisinya sangat tertekan. Atau mungkin dia telah menerima tekanan dari seseorang. Sejak dia tidak sadarkan diri, dia terus-menerus mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kenapa bisa seperti itu, Dok? Itu karena pengaruh di bawah alam sadarnya yang membangkitkan hal itu. Dan itu tidak bisa terkendalikan. Terjadi begitu saja. Rena. Apa Rena yang dia maksud adalah Rena yang saya kenal? Kamunya yang jelas, Clara. Nyokap gue sama Melisa. Mereka yang nyulik lo dari rumah sakit, Fatima. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue dengar sendiri mereka ngomong kayak gitu, Fatima. Gue tahu siapa yang ngebawa gue ke rumah tua itu, Clara. Gue tahu. Tapi Fatima, cukup. Fatima, lo tuh harus dengerin gue, Fatima. Cukup, Clara. Fatima. Fatima, lo jangan kemana-mana, Fatima. Lo tuh lagi dalam bahaya. Fatima. Yang penting gue udah kasih tahu ke lo, Fatima. Gue harus ketemu Tante Rena. Gue harus tahu kebenarannya. Malam ini kamu tidur di sini aja ya. Iya, Bu. Tapi... Udah. Sekarang kan udah malam. Kamu pasti capek lagi. Kamu tidur di sini aja. Besok kamu baru pulang. Tapi gimana sama Non Tiara, Bu? Marini, kalau bisa kamu nggak usah sebut Non Tiara lagi. Fatima aja. Fatima. Tapi kalau gitu, Fatima tidurnya di mana, Bu? Dia tidur sama siapa? Kedinginan nggak? Udah Marini, yang penting sekarang kamu istirahat. Besok pagi baru kita cari Fatima. Iya, Bu Rena. Udah kamu istirahat, ya. Kurang ajar. Ini benar-benar kurang ajar. Kenapa urusan jadi berlarut-larut seperti ini? Ini semua gara-gara Dino. Dino yang bodoh. Kerja kayak gitu aja nggak becus. Percuma saya bayar dia mahal. Kalau dia nggak bisa, seharusnya aku gunakan tangan aku sendiri untuk menghabiskan si Fah. Tante, tolong bukain pintunya, Tante. Assalamualaikum, Tante Rena. Kayaknya saya kenal suaranya. Tante, tolong bukain pintunya, Tante. Tante Rena. Tante, tolong bukain pintunya, Tante. Tante, tolong bukain pintunya, Tante. Ada yang mau saya omongin. Tante. Pak Herman tidak akan pernah bisa ketemu dengan anak kandungnya. Tanda lahir ini aku harus tutupi. Fatima? Masya Allah. Fatima? Fatima?